Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahya, SPDI, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cijantung Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK Win Mataram. Kesempatan kali ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas uji kinerja. Pada pembelajaran kali ini saya akan melakukan pembelajarannya di kelas 10 MIPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 3 Cijantung Ciamis dengan tema memahami ayat-ayat dan struktur Al-Quran. Selamat menyaksikan. MAN 3 Cijantung Ciamis merupakan madrasah berbasis pesantren berakreditasi A, berperan membentuk siswa beriman, mandiri, dan kompetitif. Terletak di Jalan Kiai Haji Muhammad Sirot, Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sejak berdiri pada tahun 1988, MAN 3 Cijantung Ciamis telah melahirkan banyak generasi berprestasi. MAN 3 Cijantung Ciamis memiliki visi untuk membangun siswa yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul dengan beberapa program unggulan yakni tahfidz, tafsir, dan tamyiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas MIPA yang Bapak banggakan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya pada mata pelajaran Quran Hadis. Pada kesempatan ini ada yang spesial, bahwa pada kesempatan ini Bapak juga sekaligus ya dalam rangka praktek uji kinerja ya. Baik, anak-anak, sebelumnya kalian semangat? Harus dong. Coba kita tepuk bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Posisinya sudah rapi? Sudah. Yang bajunya belum rapi dirapikan, ya. Yang senyumnya masih tersimpan dipasang, ya. Harus tersenyum, harus semangat, ya. Karena kita ini semuanya adalah generasi ataupun kalian ini adalah generasi penerus bangsa yang kita cintai ini. Paham ya? Oke. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ya, doa seperti yang biasa. Kepada ketua kelas mohon maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan.
Sebaiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Barusan kita telah berdoa. Terima kasih kepada KM kebanggaan kita semua. Ya, mudah-mudahan dia selalu sehat dan kita semua juga selalu sehat. Begitu ya. Oke, sebagai rasa kita cinta terhadap tanah air kita ini, ya, NKRI harga mati. Sekali lagi, NKRI harga Mati. Coba sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita nyanyikan sebuah lagu nasional. Apa kira-kira maunya? Bagaimana kalau Indonesia Pusaka? Siap? Siap. Siap. Coba siapa yang mau menjadi memimpin Brihennya? Acungkan tangan. Oke. Saudari Ningrum, silakan maju ke depan. Silakan keluarkan suaranya, ya. Silakan. Sampai akhir menutup mata. Baik anak-anak, ya. Mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir? Alhamdulillah. Berarti kelas ini alhamdulillah semuanya sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan saja pada pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan pada mata pelajaran, yaitu judulnya adalah materi pokoknya itu adalah struktur. Materi pokoknya itu adalah Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Sedangkan bagian subnya itu adalah struktur ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya. Nah, coba sampai sini. Ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Oh, silakan. Acungkan tangannya siapa? Siapa namanya? Akbar. Apa pertanyaannya Akbar? Apa tujuan dari pembagian Al-Quran? Apa tujuan daripada pembagian Al-Quran? Jadi apa tujuan daripada pembagian Al-Quran?
Oh, ini Akbar sudah dalam berarti ya. Dia sudah ke ranah pembagian Al-Quran, ini luar biasa. Tapi barangkali sebelum Bapak menjawab, di sini ada yang bisa menjawab, yang sudah baca-baca buku-buku pegangan kaliannya. Siapa? Oh, luar biasa. Siapa namanya? Putri. Putri jawabannya apa? Al-Quran, ini sebagai Al-Quran itu untuk memudahkan bagi umat Islam dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran. Jadi intinya adalah kenapa dibagi-bagi itu adalah untuk mempermudah mempelajari isi-isi daripada Al-Quran itu sendiri. Oh, luar biasa. Tepuk tangan buat yang menjawab. Sekali lagi Bapak akan Oke ya, jangan dilihat bentuknya, tapi lihat penghargaannya. Ayat dan surat dalam Al-Quran. Lanjut ya. Oke, nah ini gambar apa ini? Luar angkasa ya. Nah, kita salah satunya kita diam di mana ini? Di planet bumi ya. Oke. Nah, pada pembelajaran ini ada kompetensi dasar yang harus kita pahami. Apa saja kompetensi dasarnya? Nah, ini. Pertama, siswa menghayati struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang kedua, siswa memiliki disiplin dalam mempelajari struktur Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mempraktikkan cara pencarian ayat dengan menggunakan kitab indeks atau kitab mu'jam. Ya, mungkin ini nanti bisa di semester yang di pertemuan yang akan datang praktek tentang penggunaan kitab ini. Dilanjut. Setelah kompetensi dasar, kita juga harus memahami tujuan daripada pembelajarannya. Tujuan pertama adalah siswa mampu menghayati struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan disiplin dalam mempelajari struktur Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, siswa mampu menggunakan kitab indeks atau kitab mu'jam untuk mempelajari Al-Quran. Oke ya. Dilanjut. Ini peta konsepnya. Kelihatan nggak? Kecil ya. Pertama, secara global kebenaran Al-Quran itu adalah bersifat universal. Artinya bersifat menyeluruh. Betul ya. Yang kedua, Al-Quran terjaga sepanjang masa. Artinya keautentikannya itu terjaga. Yang ketiga, Al-Quran terbukti kebenarannya. Dan yang keempat, Al-Quran sesuai dengan zaman dan waktu. Lanjut, next. Mari renungkan. Oke, coba siapa yang mau membaca? Silakan. Ini siapa? Felicia, silakan baca Felicia. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dalam waktu sekitar 23 tahunan sejak pertama kali diwahyukan di Gua Hiro, Makkah sebagai tanda kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, disalin dan dihafalkan oleh para sahabat dan kemudian selesai dikumpulkan atau dikodifikasi pada zaman Khalifah Utsman. Kini kita mendapati Al-Quran sebagai kitab suci yang utuh dalam satu mushaf yang rapi tersimpan di rak di atas meja dan terinstal di dalam gadget kita. Lalu bagaimana cara kita dapat menemukan suatu pedoman di dalamnya atau bagaimana kita memahami kisah-kisahnya, potongan-potongannya. Terima kasih. Ini ya, Al-Quran ini kan memiliki sejarah. Pertama, sejarahnya diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan pada Nabi melalui perantaran malaikat Jibril secara mutawatir. Lalu nanti sejarah penulisan Al-Quran pada masa sahabat. Ada sahabat Abu Bakar, ada pada masa nanti ada juga penulisan
secara menjadi mushaf yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hingga kita salah satunya adalah mushaf Utsmani gitu ya. Oke, dilanjut. Nah, sampai sini. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, siapa? Oh, silakan. Siapa ini yang mengacungkan tangan? Ningrum, silakan. Apa jawabannya? Di dalam Al-Quran terdapat dua surah, yaitu surah Makkiyah dan Madaniyah. Dan apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Ada yang mau menjawab? Oh, silakan. Surat Makkiyah itu Dikri. Al-Quran diturunkan dari kota Mekah dan ayat-ayatnya juga pendek, berisi tentang ketauhidan. Ya, ini hadiah buat Fikri. Terima kasih ya. Oke, dilanjut. Baik, itu ya, harus semuanya harus aktif. Ya, aktif. Siap, dilanjut. Ini kira-kira gambar apa? Ceramah, lagi tausiah, bahkan online. Dilanjut. Al-Quran yang didengarkan dalam berbagai acara perkumpulan, baik acara keagamaan, bisnis, sosial maupun pemerintahan. Berbagai penggalan Al-Quran juga sering kita dengarkan. Al-Quran ini adalah bagian penting, ya, selalu dikumandangkan oleh umat Islam. Pernikahan, syukuran dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang biar kita kerjanya berkembang, ya. Oke, sekarang kita kerja kelompok. Ya, paham? Oke, kita coba dulu semangat kaliannya. Man 3 Cijantung Ciamis. Kalimat smart excellent. Sekali lagi, Man 3 Cijantung Ciamis. Kalimat smart excellent. Oke, sekarang kita bagi kelompok A, B, C, D. Ya, nanti masing-masing akan harus mengurai materi yang berbeda. Kita menggunakan group investigation. Silakan. A. B, C, D. D. A. C. A. C. Oke, silakan buat kelompoknya masing-masing. Silakan langsung berkelompok. Digeser seperti biasa. Ayo, waktunya kita sudah mepet. Sab, ini disatukan. Kelompok mana? Nah, kelompok B. Ayo dulu. Ayo, tolong bapak, cepetan. Cepetan Jo. Cepetan Jo. Ayo, mana? Kan ini kertas saya kelompok D. Kertas kerja kelompok D. Kelompok. Oh, ini baru terbentuk kelompoknya. Oke, silakan. Kelompok C. Satu lagi kelompok A. Oh, A di sini ya. Kalian sudah berkelompok ya, silakan. Nah, tugasnya adalah kalian ya menyimak video dan menuliskannya di lembar kerja siswa ya. Terus kelompok mempresentasikan hasilnya nanti di depan kelas ya. Paham ya? Lembar kerja yang kalian sudah miliki nanti boleh kalian tulis sesuai dengan karakter yang kalian miliki ataupun yang kalian kehendaki. Tapi sebelum ke video, lihat dulu ini ada sedikit tambahan. Struktur Al-Quran. Silakan dilihat dulu. Pertama, komposisi pembagian Al-Quran. Ini yang penting bisa dicatat. Terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 630
ayat menurut riwayat Imam Hafiz. 6.262 ayat menurut riwayat Adur atau 6.214 ayat menurut riwayat Warsi. Secara tradisional bahkan lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat yang sering kita sampaikan. Yang kedua ada Makkiyah dan Madaniyah. Tadi sudah disinggung ya. Secara garis besar Rasulullah menerima wahyu di Mekah dan Madaniyah. Nanti ada di video juga, kalian simak. Lalu di sini ada makro atau ruku. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang pada Al-Quran model lama biasanya ditandai dengan huruf ain. Next, nah itu tabel. Manjil 1 itu dari juz 1 sampai juz 6 suratnya ini ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa dan seterusnya. Oke, next bisa dipelajari nanti. Nah ini ciri-ciri Madaniyah dan Makkiyah ataupun ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Oke, bisa dilihat? Bisa dilihat? Oke. 1, surat-suratnya pendek-pendek. Tadi yang disampaikan oleh Fikri, ya. 2, ayat-ayatnya pendek juga. 3, membahas prinsip keimanan dan akhlak. 4, ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud ataupun ayat sajdah. Tidak semuanya ya. 5, terdapat kata kala. 6, kisah nabi-nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. 7, kisah Nabi Adam alaihissalam dan Idris. 8, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas. Ada di sana semuanya. 5, cenderung puitis. Ya. Next, ini ciri-ciri Madaniyah. Oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa menyimak video yang akan Bapak putarkan. Nanti Bapak memintai kalian waktu untuk istirahat. Silakan ya Bapak memperhatikan. Jadi kalian mau istirahat. Video apa? Video. Dari belakang. Dialog silakan langsung. Ya langsung. Coba dilihat nih di depan nih, yang nggak ada bahan di depan nih. Silakan. Yang penting ada. Nah ini yang Makkiyah Madaniyah. Berarti B dan C Madaniyah dan Makkiyah. Silakan itu bisa. Yang sebelumnya. Nah ini nih. Nah ini kelompok 4 bisa ini nih. Kelompok C
kelompok C Madaniyah. Nah, ini nih perhatikan, kelompok A bisa ini nih. Kelompok A. Komposisi coba saling bantu, yang lainnya bantu nulis bahan. Rika sehat? Mari sini peringkat 1. Rika apa berapa? Silakan mau bentuk gambar boleh dan lain sebagainya. Suhu ya, suhu. Suhu. Kagok gambar anime. Silakan. Yuk, 1, 2, 3. Lanjut. Siap udah? Sekali lagi Pak, penjelasan. Ya. Cok. Mangga. Ada beberapa kelompok yang sudah beres karyanya. Kita mulai tampilkan. Ini kelompok apa ini? B. Siap. Kelompok B mana karyanya? Oh iya, silakan dipasang ke depan. Pasang, ayo. Yuk. Aku bantu. Biar cepat. Ya, coba. Karim, maju ke depan. Dipasang ini. Silakan Karim. Ganti Pak, Felicia. Oh iya, silakan. Ayo Felicia. Dipasang Felicia. Ya, ini pegang. Oke. Oke, ini tentang ciri-ciri makia. Silakan presentasinya. Ya bisa, ya bisa. Yang lain yang sudah beres boleh menyimak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok D yang ditugaskan untuk menyebutkan ciri-ciri dari surah Makkiyah. Sebelum masuk ke ciri-ciri, kita harus mengenal dulu nih, apa itu surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Tapi ada beberapa surah Makkiyah yang diturunkan juga di kota Madinah. Jadi, untuk lebih spesifik, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pada sebelum waktu beliau berhijrah ke Madinah. Ciri-ciri Makkiyah. 1. Pembukaan surah berupa huruf. Misalkan pada surah Shad atau surah Qaf ataupun surah Maryam. Surahnya pendek. Misalkan pada surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ayat-ayatnya pendek. Contohnya adalah surah Al-Asr. Membahas prinsip keimanan dan akhlak. Nah, untuk membahas prinsip keimanan dan akhlak ini itu tidak ada di ciri-ciri Madaniyah. Membuat kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisah-kisah Nabi terdahulu itu dimasukkan ke dalam ciri-ciri Makkiyah, kecuali pada surah Al-Baqarah. Cenderung puitis dan menyentuh hati. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Ini tentang karyanya tentang Jumlah Makkiyah dan Madaniyah lebih banyak mana
tepuk tangan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Kita tetap berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Kerja kelompok kalian sudah bagus dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Sekarang kita ke tahap akhir. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan simpulan daripada pertemuan kali ini tentang materi ayat dan struktur Al-Quran? Siapa? Angkat tangannya. Oh iya, siapa? Aisyah, silakan Aisyah sampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan di sini yang pertama, pembagian Al-Quran dimaksudkan untuk memudahkan bagi umat Islam dalam membaca dan mempelajari kandungan isi Al-Quran. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan fase-fase turunnya Al-Quran. Yang ketiga, jumlah basmalah di dalam Al-Quran sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran. Surat At-Taubah tanpa basmalah dan surat An-Naml memiliki 2 basmalah, yaitu di permulaan dan di akhir di dalam surat. Yang keempat, maka berfungsi untuk menandai bacaan Al-Quran pada sub pembahasan tertentu. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah ya, selesai. Tapi sebelumnya coba kalian lihat di depan. Ini ada pertanyaan. Coba nomor 1 kira-kira mana jawabannya? Oke, B, E ya. Oke, nomor 2 ada berapa manjil? 7. Ya, 7. Nomor 5 terdapat turunan Al-Quran dikelompokkan menjadi 2 tempat, yaitu Madinah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah adalah Makkiyah terdapat kata-kata kalah. Baik, nanti untuk pertanyaannya, soal pertanyaannya kalian lanjutkan pada LK atau LKS yang kalian miliki, nanti kerjakan di rumah ataupun di kobo masing-masing. Siap? Ya. Alhamdulillah, kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah pada kali ini. Alhamdulillah.